Saat kakek masih muda, beliau pernah menolong seekor ular emas berubah menjadi naga. Malam itu juga, seekor naga emas datang ke mimpinya. Naga itu berkata, "Hari ini aku telah mencapai tahap transformasi menjadi naga. Aku membutuhkan restu terakhir untuk benar-benar berubah. Kakekmu telah membantuku mencapai keabadian. Sungguh beliau adalah dermawan. Sebagai ungkapan terima kasih, aku ingin menanyakan apa keinginan kakekmu." Kakekku berkata beliau tidak mengharapkan kekayaan berlimpah. Beliau hanya ingin keturunannya hidup aman dan damai. Tanpa pikir panjang, naga emas itu mengabulkan permintaan kakek. Dalam sekejap mata, naga itu menghilang. Bertahun-tahun setelahnya, keluarga kami hidup makmur dan banyak keturunan. Dan jarang sekali ada yang sakit. Hingga 40 tahun kemudian, di hari aku lahir, semuanya berubah. Ibuku sedang makan malam di tempat tidur. Tiba-tiba, ia memegangi perutnya kesakitan. Detik berikutnya, seekor naga emas muncul di halaman rumah kami. Naga itu terbang berputar sekali, lalu menghilang. Anehnya, segera setelah naga itu pergi, aku lahir. Saat keluarga mengamatiku, mereka melihat tanda lahir merah di punggungku. Berbentuk seperti burung dengan ekor panjang, mirip ayam sekaligus burung. Seperti ayam dan burung sekaligus, dengan ekor yang panjang. Melihat itu, ayah tersenyum lebar. Beliau segera menggendongku ke kakek. "Ayah, lihat, Phoenix, ini pertanda baik." Tapi kakek hanya menatap keluar jendela dengan wajah muram, tanpa berkata sepatah kata pun. Yujia lahir dari Yinglong. Yinglong melahirkan Phoenix. Pepatah mengatakan, Yinglong yang terlihat di langit menandakan kekayaan tak terbatas. Yinglong yang masuk ke bumi sulit menjamin keselamatan. Sebelum masuk ke rumah, kakek jelas melihat naga emas itu menghilang ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah dan menghilang. Jadi, Yinglong yang mengirim anak dengan tanda lahir Phoenix. Apakah ini berkah atau musibah? Masih belum jelas. Karena kehebohan yang terjadi, para tetangga datang ke rumah kami membawa telur untuk merayakan kelahiranku. Tapi tak seorang pun memperhatikan. Di sebuah rumah kosong di ujung desa, seorang bayi laki-laki juga lahir. Ia lahir dengan mata terbuka. Saat ia tersenyum, seperti iblis yang turun ke bumi. Karena aku lahir dengan pertanda baik, para tetangga senang membiarkan anak-anak mereka bermain denganku. Mereka bilang aku terlahir beruntung dan pasti akan menjadi orang besar. Lebih bisa diandalkan daripada batu nisan besar yang disembah kakek setiap hari. Ngomong-ngomong soal batu nisan itu, sejak aku kecil, keluargaku tidak pernah menyembah patung dewa atau leluhur. Tapi kami selalu membakar dupa dan menuangkan arak. Untuk batu nisan dengan nama yang hampir tak terbaca, aku pernah bertanya pada kakek tentang asal-usul batu nisan itu. Kakek bilang, di hari ayah lahir, batu nisan itu terbawa banjir ke depan rumah kami. Setelah air surut, tak ada bekas air sedikit pun di tanah. Seolah-olah batu nisan itu sengaja dikirim ke sana. Jika orang lain melihat kejadian aneh ini, mungkin mereka akan merasa takut. Tapi keluarga kami adalah pengurus pemakaman selama 7 generasi. Jadi kakek tahu bahwa batu nisan yang masuk ke rumah adalah pertanda sangat baik. Batu nisan masuk rumah, kedudukan tinggi akan diraih. Batu nisan terbaring, harta tak terhingga akan didapat. Kakek melihat batu nisan itu, sementara ayah lahir di dalam rumah. Kakek sangat gembira, keluarga Chen akhirnya akan sukses. Dulu, keluarga kami termasuk keluarga kaya raya, tapi entah sejak generasi keberapa, kami mulai jatuh miskin. Kata orang, itu karena keluarga Chen mengurus pemakaman dan terkena karma. Makanya kami jadi seperti ini. Meskipun kakek pandai meramal dan banyak menghasilkan uang, kehidupan kami hanya cukup untuk makan. Melihat batu nisan itu masuk rumah dan kelahiran ayah, kakek sangat bahagia. Hingga mengadakan pesta selama 3 hari. Tapi setelah puluhan tahun, kehidupan keluarga Chen tetap sama. Selain fakta bahwa ayah menikahi ibu, batu nisan ini tidak membawa keberuntungan bagi keluarga kami. Apalagi membuat kami kaya. Namun, kakek bilang keberadaanku di keluarga sudah merupakan kekayaan yang tak terhingga. Selama beberapa tahun berikutnya, kehidupan keluarga Chen berjalan dengan lancar dan makmur. Semua ini sepertinya membuat kakek melupakan kejadian Yinglong masuk ke bumi. Hingga suatu hari, saat aku bermain di halaman, tiba-tiba seseorang berlari tergesa-gesa ke rumahku dan berkata, "Xiao Fang, di mana orang tuamu?" Kakek sedang keluar. Ibu pergi ke kota. Tidak ada orang di rumah. Mendengar jawabanku, orang itu langsung panik dan menghentakkan kakinya. Bagaimana bisa tidak ada orang di rumah? Cepat pergi ke tepi sungai. Ayahmu jatuh ke sungai. Apa? Bukankah ayah bilang pergi menggiling tepung jagung? Kenapa dia malah ke sungai? Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung berlari ke tepi sungai mengikuti orang itu. Hanya ada satu sungai di desa kami. Lokasinya berlawanan arah dengan pabrik penggilingan tepung jagung. Bagaimana mungkin ayah jatuh ke sungai? Pikirku. Saat aku melamun sejenak, tiba-tiba aku menyadari pria yang memimpin di depan menghilang. Karena khawatir dengan ayah, aku tidak terlalu memikirkannya, dan terus berlari terengah-engah menuju sungai. Aku bahkan tidak peduli sepatuku terlepas. Namun, ketika sampai di tepi sungai, aku tidak melihat ayah. Lebih tepatnya, aku tidak melihat siapapun. Bukankah ayah jatuh ke sungai? Apa mungkin orang-orang desa sudah menariknya keluar? Kenapa tidak ada orang di sini? Ayah, aku berteriak sambil menangis. Tetapi tidak ada jawaban.
Namun, saat itu juga, terdengar suara blup dari sungai tak jauh dariku. Sepertinya ada sesuatu yang mengapung ke permukaan. Apakah itu ayah? Aku berguling dan merangkak ke arah suara. Aku melihat ayah memejamkan mata dan mengatupkan rahangnya, dengan 2 lingkaran merah digambar di pipinya. Saat aku berpikir bagaimana cara menarik ayah ke tepi, tiba-tiba mata ayah terbuka lebar, dan senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Hatiku berdebar kencang. Entah kenapa, aku merasa orang ini bukanlah ayahku, meskipun wajahnya jelas-jelas mirip ayah. Ayah, cepat naik. Ayah tidak bergerak, hanya kepalanya yang mengapung di permukaan air. Dia terus tersenyum padaku, senyum yang membuatku merinding. Dengan suara gemetar, aku bertanya, "Ayah, kenapa diam saja? Cepat naik." "Baiklah, ayah akan naik." Ayah mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan mendekati tepi sungai. Setiap kali ayah mendekat, aku mundur selangkah. "Xiao Fang, kemari dan bantu ayah." Kakiku sepertinya kram. Mendengar itu, aku menggigit bibirku, menahan rasa takut, dan melangkah maju. Aku mengulurkan tanganku ke arah ayah. Senyum di wajah ayah semakin lebar. Lalu dia mengangkat tangannya dari air, dan meletakkannya di telapak tanganku. Seketika, rasa dingin menusuk tulang menyebar dari telapak tanganku ke seluruh tubuh. Aku bergidik, lalu aku merasakan sakit yang luar biasa. Tangan ayah yang ada di telapak tanganku berubah menjadi tulang belulang yang mengerikan. Saat itu, aku bahkan tidak bisa menangis. Mataku terpaku pada tulang belulang di tanganku. Namun, ayah menarikku dengan kuat ke dalam sungai, dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun kembar, ikutlah denganku ke neraka." Di saat-saat terakhir kesadaranku, yang kurasakan hanyalah rasa dingin yang menusuk tulang, dan bunga-bunga teratai hitam yang bermekaran di sungai. Lautan darah muncul, teratai hitam bermekaran, gerbang daerah terbuka, tentara Yin berbaris. Entah berapa lama kemudian, aku mendengar suara ibu. "Xiao Fang, bangun, kau dengar ibu bicara?" Sepertinya aku bermimpi panjang. Dalam mimpi itu, aku melihat wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan gigi mereka, membuka mulut mereka yang besar dan berdarah, menerjangku. Lalu aku mendengar suara ibu dan terbangun. "Xiao Fang, bagaimana perasaanmu sekarang?" Ibu menatapku dengan penuh perhatian, matanya penuh air mata. Sambil mengingat kejadian siang hari, aku bertanya, "Bu, apakah suatu hari nanti ibu akan menarikku ke neraka?" Mendengar itu, air mata ibu berjatuhan satu demi satu. Lalu, dengan lembut namun tegas, dia berkata, "Apapun yang terjadi, ibu pasti akan melindungimu." Sepertinya ada api kecil yang menari di mata ibu, dan menghilang sekejap mata. Saat itu, melihat ibu, hatiku terasa jauh lebih tenang. Aku bahkan tidak ingin memikirkan apakah kejadian tadi benar-benar terjadi, atau hanya mimpiku. Karena sebagai anak keluarga Chen, aku sudah terlalu sering melihat dan mendengar hal-hal aneh dan misterius. Saat itu, terdengar suara dari luar pintu. Melihat keluar jendela dari dalam rumah, ternyata kakek sudah pulang. Melihatku bangun, langkah kaki kakek jelas-jelas menjadi lebih cepat. "Xiao Fang, sudah bangun? Sudah minum sesuatu?" Ibu mengangguk. "Sudah, dan sudah muntah semuanya." Saat itu, aku seperti baru tersadar dan bergegas turun dari tempat tidur. "Bu, Kek, ayahku jatuh ke air." Tapi saat aku mencoba menyelamatkannya, dia mau menarikku ke neraka. Tapi aku merasa itu bukan ayahku. Aku berbicara dengan kacau. Bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang aku bicarakan. Ibu memalingkan wajahnya ke sudut dinding, tak tega melihatku. Kakek menghisap rokoknya dalam-dalam, tanpa berkata apa-apa. "Bu, Kek, ada apa? Kenapa kalian diam saja?" Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatiku. "Xiao Fang, itu bukan ayahmu." Mendengar kakek berkata begitu, aku menghela nafas lega. Kukira juga begitu. Bagaimana mungkin itu ayahku? Lalu di mana ayahku? Begitu aku selesai bicara, ibu tak kuasa menahan tangisnya. Saat itu aku baru menyadari bahwa kakek tidak pulang sendirian. Dia diikuti oleh banyak orang, kebanyakan ku kenal. Tapi saat itu, yang kulihat hanyalah peti mati hitam pekat yang terparkir di pintu halaman. "Kek, siapa yang meninggal? Kenapa peti matinya ada di depan rumah kita?" Aku melompat turun dari tempat tidur dan berlari. Pandanganku mulai kabur. Sambil terus bertanya pada kakek, aku berlari keluar. Kakek mengikutiku. "Xiao Fang, berikan penghormatan terakhir pada ayahmu. Sebentar lagi waktunya menutup peti dan menguburkannya." Kepalaku menggeleng seperti mainan. Aku berusaha tersenyum. Bagaimana mungkin itu ayahku? "Kek, apa kakek pikun?" Ayahku tidak jatuh ke air. Ayahku pergi menggiling jagung. Saat mengatakan itu, aku sudah menangis terseduh-seduh. Karena tutup peti mati tidak tertutup rapat. Aku melihat jam tangan yang kugambar di pergelangan tangan ayah. Itu yang kugambar sendiri pagi ini sebelum dia pergi. Aku mengintip ke dalam. Ayah terbaring dengan tenang di dalam, tidak bergerak. Melihat ayah seperti itu, aku tak bisa menahan tangis. Waktunya sudah tiba. Ayahmu meninggal secara tragis. Dia harus dikubur malam ini. Tidak bisa disemayamkan di rumah. "Xiao Fang, berikan penghormatan terakhir pada ayahmu. Peti mati akan segera ditutup." Saat itu aku baru memperhatikan kuku jari ayah. Sudah tumbuh setengah inci. Jika tidak segera dikubur, aku takut dia akan bangkit di bawah sinar bulan.
Melihat itu, aku segera berlutut, bersiap untuk bersujud. Tapi sebelum kepalaku menyentuh tanah, ibu berlari keluar dari rumah. Xiao Fang tidak boleh memberi hormat seperti ini. Tidak boleh. Aku belum pernah melihat ibuku dengan ekspresi sekeras ini. Para penduduk desa yang menyaksikan berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ayahnya sudah meninggal. Tidak membiarkan anaknya memberi hormat. Apa maksudnya ini? Tapi ibuku tidak mundur selangkah pun. Memegang bahuku. Dia menatap kakek dan berkata, "Ayah, hari ini Xiao Fang tidak boleh memberi hormat. Kepergian Chen Ming sudah cukup memalukan. Apakah ayah masih ingin dia tidak tenang selamanya?" Mendengar itu, kakek menghela nafas. Tidak perlu memberi hormat. Xiao Fang tidak perlu memberi hormat. Kemudian rombongan pemakaman mengiringi peti mati dengan musik dan pergi. Ibuku terus memegang bahuku dan berlutut di pintu. Mengantar peti mati ayahku. Kapan ayah meninggal? Seperti dulu ketika ayahku tertidur. Aku takut membangunkannya. Suara ibuku sangat pelan. Mungkin saat kamu melihat benda itu di tepi sungai kemarin. Kemarin, jadi sudah sehari berlalu. Benda itu, sepertinya ibuku tahu aku bertemu makhluk kotor tadi malam. Tiba-tiba, dadaku terasa sakit seperti terkoyak. Detik berikutnya, aku langsung jatuh ke tanah. Sebelum benar-benar pingsan, selain ibuku yang memanggil namaku dengan cemas, ada suara dingin yang berkata, "Chen Fang, kita akhirnya akan bertemu lagi." Siapa dia? Kenapa dia mengatakan itu? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sampai kakek kembali, aku masih terbaring di tempat tidur dengan demam tinggi dan mengigau. Pastikan dia sudah muntah semuanya. Sudah. Tapi begitu kalian pergi, Xiao Fang pingsan. Kemudian kakek meramal nasibku dengan jari-jarinya, dan ekspresinya semakin buruk. Seumur hidupku, aku sudah meramal ribuan kali, dan tidak pernah sekalipun meleset. Hanya ramalan Xiao Fang yang tidak pernah bisa kulihat dengan jelas. Kemudian kakek mengeluarkan cermin bagua perak murni dari lemari, dan meletakkannya di bawah bantalku. "Feng Su, jaga Xiao Fang di sini. Aku akan keluar sebentar." Namun, tidak lama setelah kakek pergi, ibuku pergi ke kamar sebelah. Tidak ada apa-apa di kamar sebelah selain prasasti batu yang disembah kakek. Ibuku menatap prasasti itu lama sekali. Lalu dia menggigit jari manisnya dan meneteskan darah ke prasasti itu. Anehnya, darah yang menetes ke prasasti itu seolah langsung diserap tanpa meninggalkan jejak. Dan ibuku mengucapkan sesuatu ke prasasti itu. Entah apa. Kemudian angin mulai bertiup di luar. Angin meniup pasir dan kerikil, dan menghantam jendela rumah kami. Mata ibuku menunjukkan amarah. Ucapannya semakin cepat. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan kilatan api muncul. Suara di luar langsung mereda. Di sisi lain, kakekku berjalan di jalan desa yang mulai gelap. Dengan cepat menuju kuil bumi yang tidak jauh dari desa. Kuil bumi itu merupakan tempat pemujaan Dewi Rubah. Tidak ada yang tahu berapa usia kuil ini. Bahkan kakek Li yang berusia lebih dari 100 tahun di desa mengatakan bahwa kuil ini sudah ada sejak ia kecil. Hanya saja saat itu, Dewi Rubah hanya memiliki 6 ekor. Ketika kakek sampai di kuil bumi, dia mendongak melihat patung Dewi Rubah. Dewi Rubah duduk di singgasananya, dan entah kenapa, ekornya retak dan terlihat seperti 8 ekor yang melilit erat di pinggangnya. Kemudian kakek berlutut dan bersujud 3 kali. Dia berkata, "Chen Baxing dari keluarga Chen memohon petunjuk dari Dewi." Nasib Chen Fang, cucu keluarga Chen, tidak dapat dibaca. Sekarang, aku mohon perlindungan yang mulia. Setelah mengucapkan itu, kakek menempelkan dahinya ke tanah. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepalanya. Namun, rasanya seperti palu tak terlihat menghantam kepalanya. Mata kakek penuh dengan keterkejutan. Kemudian, dengan enggan, kakek mengeluarkan pisau. Ia menggores telapak tangannya dengan keras. Darah mengalir deras. Sambil bersujud, ia berkata, "Aku mohon yang mulia melindungi keluarga Chen. Hari ini, aku bersumpah dengan darahku. Jika keluarga Chen selamat dari bencana ini, Bo Xing bersedia mempersembahkan harta pusaka keluarga Chen untuk membantu Yang Mulia mencapai keabadian." Aku pernah mendengar kakek berkata, siluman rubah mencapai kesempurnaan dengan 9 ekor. Tetapi tanpa kulit manusia, sulit baginya untuk berwujud manusia. Selain kulit manusia, ia membutuhkan waktu dan keberuntungan yang tepat, atau artefak kuno untuk meningkatkan kekuatannya, agar namanya tercatat di daftar dewa dan menjadi abadi. Aku tidak tahu apa harta keluarga Chen itu. Kakek tidak pernah menyebutkannya. Tak lama kemudian, angin bertiup di aula. Luka di tangan kakek cepat sembuh. Artinya jelas, Yang Mulia tidak setuju. Kemudian, kakek menggertakkan giginya dan mengambil pisau dengan putus asa. Ia mengarahkannya ke jantungnya sendiri. Hari ini, Bo Xing rela mempersembahkan jantungnya demi perlindungan Yang Mulia. Entah apa yang memberi kakek keberanian seperti itu. Rela menusuk jantungnya sendiri. Bahkan tangan yang memegang pisau gemetar karena alasan yang tidak diketahui. Penuh dengan kesungguhan dan kesedihan. Tiba-tiba, terdengar desahan pelan. Kemudian, kekuatan besar menjatuhkan pisau dari tangan kakek. Kakek langsung putus asa. Aku bisa membantunya melewati bencana ini. Tetapi takdirnya telah hilang. Jika ia ingin hidup, aura burung phoenix dalam dirinya harus disembunyikan. Selain itu, ia akan menghadapi rintangan lain di usia 17 tahun.
Jika ia bisa hidup sampai saat itu, aku bersedia membantunya mengatasi karma itu. Suara itu datang dari segala arah. Kakek berubah dari cemas menjadi bahagia dan terus bersujud. Pulanglah. Aku tidak membutuhkan barang-barang keluarga Chen kalian. Tetapi jika suatu hari nanti ada kesempatan, dia bersedia menggantikanku menahan satu bencana langit sebagai balasan. Jika tidak ada kesempatan, membantunya sekalipun, itu juga dianggap keberuntunganku. Setelah berkata demikian, suasana di sekitar kembali sunyi seperti kematian. Ketika kakek kembali ke rumah, demamku sudah turun. Setelah berjalan keliling rumah dalam dan luar, dia menemukan ibuku. Hanya untuk melihat bahwa ibuku telah membuat dirinya menjadi pakaian. Di sampingnya ada sepucuk surat. Ibuku memintaku untuk mengenakan pakaian itu setiap tahun di hari ulang tahunku. Dengan itu, aku akan dilindungi selama 3 tahun. Sejak saat itu, kakekku berhenti membaca ramalan dan menutup pintu dari tamu. Dia menghabiskan harinya memikirkan apa yang harus dilakukan setelah 3 tahun. Sedangkan aku, karena kehilangan kedua orang tua dalam 3 hari, dari orang yang beruntung tiba-tiba menjadi pembawa sial. Pada saat itu, selain anjing keluargaku, aku tidak punya teman lagi. 3 tahun berlalu dengan cepat. Dalam sekejap aku sudah berusia 17 tahun. Sehari sebelum ulang tahunku yang ke-17, kakek memanggilku ke sisinya. Dia memberiku sebuah kotak kayu. Xiao Fang, kamu akan segera berusia 17 tahun. Kotak kayu itu memiliki ukiran yang indah. Aku belum pernah melihatnya di rumah sebelumnya. Kotak kayu ini ditinggalkan oleh ibumu untukmu. Selain itu, ada juga buku ini. Ini adalah metode rahasia keluarga Chen kita. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Mungkin suatu saat nanti bisa berguna bagimu. Aku membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada sepotong giok, sebuah surat nikah, dan satu toko. Xiao Fang, kamu harus ingat baik-baik kata-kata kakek. Jangan percaya siapapun. Baru hari ini aku mengerti mengapa orang tuaku meninggal 3 tahun lalu. Tiba-tiba aku ditinggalkan dan diabaikan semua orang. Karena saat aku lahir, kakekku meramal nasibku. Nasibku sangat unik dan tak tertembus. Tapi sejak ayahku, kakek dan ibuku menemukan aku di sungai, nasibku sudah tidak terbaca lagi. Saat aku lahir, naga emas muncul dan aku punya tanda lahir burung phoenix. Sebelumnya, saat nasibku masih terlindungi, tak ada hantu yang berani mendekat dan tak ada kejahatan yang bisa menyentuhku. Tapi setelah kehilangan perlindunganku, aku menjadi target rebutan para siluman dan hantu. Karena aku terlahir dengan jiwa phoenix, mereka percaya aku bisa membuat mereka mencapai pencerahan. Lalu, di hari ulang tahunku, kakekku meninggal di samping batu nisan. Kata terakhir kakek padaku adalah di samping batu nisan. Jangan tinggalkan desa sebelum usia 18 tahun dan jangan keluar rumah setelah gelap. Bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, dia akan melindungiku sampai usia 18 tahun. Karena setelah usia 18 tahun, aku bisa membawa surat nikah ke keluarga Yao, dan menikahi putri tunggal mereka, Yao Xi. Ibuku meninggalkan pesan di surat nikah. Aku harus menikah di hari ulang tahunku yang ke-18. Yao Xi memiliki jiwa burung hong, yang bisa membantuku melewati bencana besar. Jika aku bisa memiliki anak dalam 3 tahun, hidupku akan aman. Ternyata Phoenix memiliki jenis kelamin. Jantan adalah Feng dan betina adalah Huang. Hanya dengan Feng, baru ada Huang. Meskipun aku diabaikan oleh penduduk desa selama beberapa tahun ini, siapa di desa ini yang belum pernah menerima kebaikan kakek? Setelah itu, semua orang membantu mempersiapkan pemakaman. Bahkan pamanku dari kota kembali. Pamanku adalah kerabat jauh keluarga Chen. Ku jarang bertemu dengannya. Ku dengar dia membuka toko Feng Shui di kota. Jauh lebih sukses daripada ayahku yang setengah hati. Setelah pamanku kembali, dia yang mengurus pemakaman kakek. Dan pada hari ini, tidak boleh ada penguburan. Jadi, jenazah kakek harus disemayam di rumah selama 1 hari. Tak disangka, dalam 1 hari itu, aku hampir celaka. Banyak orang yang mendengar kabar tersebut datang untuk melayat. Saat itu, pamanku membuatkan semangkuk bubur kacang merah untukku di dapur. Dia menyuruhku meminumnya dan menanyakan rencanaku ke depan. Aku bilang aku tidak punya rencana. Kakek tiba-tiba meninggal, dan sebelum meninggal, dia berpesan agar aku tidak meninggalkan desa sebelum usia 18 tahun. Meskipun punya rencana besar, aku harus tetap di desa selama 1 tahun lagi. Melihat sikapku, pamanku tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya menyuruhku menghabiskan bubur kacang merah, lalu pergi ke ruang duka kakek. Setelah seharian lelah, aku memang agak lapar, jadi aku mencicipinya. Tapi rasa bubur kacang merah ini aneh. Sepertinya ada bau amis. Rasanya sangat manis dan membuatku mual. Aku bahkan tidak menelannya, dan langsung memuntahkannya ke tempat sampah. Saat itu, terdengar suara decit ban mobil, yang bergesekan dengan aspal. Lalu, seorang wanita bergaun panjang hitam, dan berkacamata hitam turun dari mobil. Aku sering melihatnya di televisi, tapi seingatku, dia sepertinya tidak pernah meminta kakekku untuk meramalnya. Wanita itu pergi ke ruang duka dan memberi penghormatan kepada kakek. Tuan Chen, setelah menerima persembahanku, maafkan aku jika aku lancang. Aku sangat menderita di dunia ini. Hari ini, aku ingin meminjam cucumu untuk menyehatkan jiwaku.
dan melahirkanku kembali. Setelah itu, dia melepas kacamata hitamnya. Pupil matanya memancarkan cahaya biru aneh. Paman kedua melihatnya dan secara refleks berdiri di depanku. Melihat itu, dia mengejek. Hanya seorang ahli Feng Shui kecil. Berani menghalangi jalanku, jangan bilang aku hanya seorang ahli Feng Shui kecil. Bahkan jika aku orang biasa, hari ini kau tidak akan bisa menyakiti keponakanku. Paman kedua berdiri di depanku. Setiap kata yang dia ucapkan sangat mengejutkanku. Aku dan paman kedua hanya bertemu beberapa kali. Tetapi di saat seperti ini, dia melindungiku tanpa ragu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Wanita itu melangkah maju. Kedua tangannya membentuk cakar elang dan menerjang paman kedua. Tiba-tiba, beberapa guntur terdengar di udara. Wanita itu berhenti. Wajahnya langsung pucat pasi. Hanya dengan kulit manusia, kau berani melawan surga? Jika kau tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan merobek kulitmu. Mendengar kata-kata ini, tubuh wanita itu gemetar ketakutan. Sambil menggertakkan gigi, dia masih sempat mengancamku. Jangan kira lolos hari ini berarti lolos selamanya. Setelah itu, dia bergegas masuk ke mobil dan menghilang dalam kegelapan malam. Tapi entah kenapa, aku merasa di kegelapan yang tak kulihat, masih ada banyak hal yang mengintai. Mereka menunggu kesempatan untuk menelanku hidup-hidup. Xiao Fang, tidak apa-apa, itu hanya siluman kulit. Dia ingin menggunakan tubuhmu untuk menjadi manusia. Tapi suara tadi, paman kedua memandang ke langit. Itu Dewi Rubah. Kakek pernah bilang padaku, Dewi Rubah mengabulkan satu permintaannya, untuk melindungiku dari satu bencana. Mendengar itu, paman kedua mengangguk sambil berpikir. Hanya satu bencana, ya, itu sudah cukup sulit. Entah bagaimana kakek memintanya. Aku memandangi aula pemakaman kakek. Hatiku dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ya, satu bencana sudah cukup. Waktu penguburan ditentukan oleh paman kedua. Tapi entah kenapa, 8 pengangkat peti mati mencoba 3 kali. Dan tidak bisa mengangkat peti mati. Aku tahu kakek mengkhawatirkanku. Jadi aku berlutut di depan peti mati. Dan bersujud 3 kali. Lalu peti mati kakek bergoyang ke kiri dan ke kanan. Semua orang ketakutan dan mundur. Tiba-tiba, peti mati itu terangkat sendiri. Kemudian, seekor kilin api emas muncul di udara, menarik peti mati kakek ke langit. Peti mati terbang ke langit. Dia menjadi dewa. Entah siapa yang berteriak. Kemudian semua orang berlutut dan bersujud. Hanya paman kedua yang berdiri di belakangku, memandangku dengan tatapan penuh arti. Setelah pemakaman kakek selesai, paman kedua kembali ke kota sore itu juga. Setelah semua orang pergi, aku duduk di halaman. Perasaanku campur aduk. Ayahku meninggal tragis. Ibuku mengorbankan nyawanya untuk melindungiku. Dan sekarang kakek juga telah tiada. Kedepannya, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk kembali ke kamar untuk melihat. Buku yang diberikan kakek padaku, mungkin akan sangat berguna di masa depan. Tapi saat aku berdiri dan hendak masuk ke dalam rumah, aku tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres, karena sekeliling terlalu sepi. Sepi yang mencekam. Dan hari ini kebetulan ulang tahunku yang ke-17. Hari pertama aku sendirian di rumah. Mungkinkah sesuatu akan terjadi hari ini? Aku tidak berani menunda dan bergegas masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu dengan keras, aku merosot ke lantai sambil bersandar di pintu. Terengah-engah, kakekku pernah bilang, selama aku tidak keluar rumah setelah gelap, sehebat apapun mereka, tidak akan bisa menyentuhku. Meskipun aku menghibur diriku sendiri, telingaku tetap waspada mendengarkan suara di luar. Biasanya, desa ini sangat ramai, tapi sekarang, bahkan gonggongan anjing pun tak terdengar. Tiba-tiba, suara kuku menggaruk kaca terdengar. Menusuk telingaku, gendang telingaku berdenging. Jantungku berdebar kencang. Suara itu seperti menempel di pintu, masuk ke telingaku. Jadi, ada sesuatu yang masuk ke halaman, dan sekarang sedang menggaruk pintu. Begitu pikiran itu muncul, bulu kudukku berdiri semua. Tapi semakin aku takut, semakin aku penasaran. Bukankah kakek bilang selama aku tidak keluar setelah gelap, aku akan baik-baik saja? Kalau begitu, mengintip sebentar pasti tidak apa-apa, kan? Saat itu, suara roda bergesekan dengan tanah. Berhenti di luar halaman, lalu terdengar suara berderit. Pintu gerbang halaman didorong terbuka. Aku jadi curiga, siapa yang datang dengan mobil selarut ini? Apa mereka datang untuk berziarah ke makam kakek? Tapi aku ingat sudah mengunci pintu gerbang. Aku menunggu selama 5 menit. Selain suara berderit pintu gerbang seperti suara kodok, tidak ada suara lain. Bahkan suara garukan di pintu pun berhenti. Orang itu masuk ke halaman rumahku. Lalu apa yang dia lakukan? Saat itu, aku tidak memikirkan hal lain. Meskipun sekarang aku sendirian di rumah, aku tidak akan membiarkan pencuri menggangguku. Jadi, aku membuka pintu sedikit, mengintip keluar melalui celah pintu. Aku tidak pernah menyangka, dari celah pintu sekecil telapak tangan, tiba-tiba muncul sebuah wajah. Jantungku berhenti berdetak karena wajah yang tiba-tiba muncul itu. Wajah pucat dengan 2 pipi merah yang dilukis. Itu adalah boneka kertas. Bibir merahnya menyunggingkan senyum yang tak terbaca. Aku gemetar ketakutan, bukan hanya karena wajah yang tiba-tiba muncul, hampir menempel di wajahku, tetapi karena mata boneka kertas itu berkedip padaku, seolah-olah hidup.
Semua orang yang tahu aturan kerajinan kertas tahu bahwa mata boneka kertas tidak boleh digambar. Menggambar mata akan menghidupkannya. Saat aku terlalu takut untuk bergerak, seberkas cahaya redup muncul di mata boneka kertas itu. Detik berikutnya, aku pingsan. Ketika aku bangun, hari sudah larut malam. Karena saat aku membuka mata, aku melihat bulan sabit yang tergantung di atas kepalaku. Di mana aku? Celaka. Kakek bilang aku tidak boleh keluar malam-malam. Aku bahkan tidak sempat memikirkan di mana aku dan bagaimana aku sampai di sini. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Aku harus segera pulang. Tapi saat aku bangun, aku baru sadar aku berbaring di dalam peti mati. Tapi yang tak kusangka, yang membuatku takut bukanlah kenyataan bahwa aku sendirian di dalam peti mati di bawah sinar bulan yang pucat, melainkan ketika aku duduk dari peti mati. 8 boneka kertas mengintip dari semua sisi di mulut peti mati. Ke-8 boneka kertas itu semuanya memiliki mata yang digambar, tersenyum aneh di bawah sinar bulan. Tatapan mereka padaku, seolah-olah ingin menelanku hidup-hidup. Aku sangat ketakutan hingga jatuh kembali ke dalam peti mati. Kepalaku terbentur keras ke peti mati. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan lengket di dahiku. Mungkin kepalaku terluka. Kalau mau hidup, jangan bergerak dan tahan napasmu. Suara wanita yang dingin terdengar di telingaku. Melihat boneka kertas yang mengelilingi peti mati, aku langsung menahan napas. Aku sempat berpikir, apakah aku harus menahan napas sampai pagi? Kalau begitu, mungkin aku tidak akan mati di tangan boneka-boneka ini. Tetapi mati karena kehabisan napas. Tapi, hanya dalam 1 menit, boneka-boneka kertas itu menghilang dari peti mati. Aku menunggu sebentar, ingin menyentuh dahiku. Tapi begitu aku mengangkat tangan, suara itu terdengar lagi. Jangan bergerak, kalau kau ingin mati. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Saat itulah aku menyadari, rasa dingin di dahiku sepertinya bukan darah dari luka di kepalaku, melainkan seekor ular yang melingkar di kepalaku. Suara itu berasal dari mulutnya. Rasa dingin itu adalah lidahnya yang menyentuh dahiku saat ia menjulurkannya. Mereka menunggumu di luar peti mati. Kalau kau mengganggu mereka lagi, mereka tidak akan mudah ditipu. Tunggu di sini sampai pagi, lalu pulanglah. Ingat, kau harus menunggu sampai ayam berkokok 3 kali. Itulah tanda pagi yang sebenarnya. Setelah suara mendesis, rasa lengket di kepalaku hilang. Tetapi kata-kata ular itu terus terngiang di telingaku. Ular yang bisa berbicara dengan manusia pasti sudah menjadi siluman dengan kekuatan yang hebat. Tapi kenapa dia membantuku? Memikirkan ular sakti ini, yang bahkan takut pada boneka kertas di luar peti mati, membuatku bertanya-tanya, sebenarnya apa boneka kertas itu? Dan ketika berbaring, suara akan terdengar lebih keras. Aku merasa ada sesuatu yang terus bergerak di bawah peti mati. Apakah itu ular? Aku menghitung dengan tenang. Jika itu ular, setidaknya ada 20 ekor lebih. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah ular itu benar-benar membantuku? Kakekku pernah bilang aku anak kembar yang kehilangan saudaraku dalam kandungan dan menjadi rebutan berbagai macam makhluk halus. Jadi, apakah ular itu punya tujuan tersembunyi? Memikirkan hal itu membuat tanganku berkeringat dingin. Semakin aku dilarang bergerak, semakin gatal telapak tanganku. Aku ingin menggosokkannya ke bajuku. Jika aku bangun, ada boneka kertas yang mengelilingi peti mati. Jika aku tidak bangun, aku tidak akan tahu tujuan ular itu. Bagai jatuh di antara 2 pilihan sulit, aku harus bertaruh. Setelah berpikir sebentar, aku memutuskan untuk mendengarkan ular itu dan tetap berbaring di dalam peti mati. Menunggu pagi, bulan perlahan tenggelam, dan langit mulai berwarna putih kebiruan. Aku hampir bangun, tapi teringat kata-kata ular itu. Ayam berkokok 3 kali adalah tanda pagi. Jadi, sekarang apa? Aku menggigit bibir dan memutuskan untuk menunggu sebentar lagi. Tapi sudah lama sekali, aku bahkan sudah melihat lingkaran cahaya matahari. Jika aku menunggu lebih lama lagi, mungkin matahari sudah tinggi. Tapi ayam belum berkokok. Apakah aku terlalu jauh dari desa sehingga tidak mendengarnya? Haruskah aku bangun atau tidak? Saat aku hendak bangun, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Kenapa matahari sebesar ini, tapi aku tidak merasakan sedikit pun kehangatan? Apakah karena aku berada di dalam peti mati? Tidak, tidak benar. Hari belum pagi. Matahari itu palsu. Saat itu masih malam. Aku mencoba menenangkan diri dan terus menunggu. Keringat dingin terus bercucuran, sampai akhirnya bajuku basah kuyup. Rasa takut dan ketidakpastian yang besar terus menggerogoti kekuatanku. Saat aku hampir menyerah, tiba-tiba terdengar kokok ayam. 1, 2, 3 kokokan. Aku langsung terduduk di dalam peti. Aku baru menyadari bahwa di pohon terdekat dengan peti mati, tergantung sebuah matahari palsu, meskipun terbuat dari kertas, tapi terlihat sangat nyata. Fajar baru menyingsing dan ayam berkokok lagi beberapa kali. Melihat itu, aku segera merangkak keluar dari peti mati dan menyadari bahwa semalam aku terbaring di pemakaman di bukit belakang. Tidak ada nisan dan peti matinya pun baru, seolah-olah disiapkan khusus untukku. Setelah itu, aku berlari seperti orang gila menuju desa. Melihat asap dapur mengepul dari setiap rumah, aku merasa hidup kembali. Dan saat aku memasuki halaman rumah, tetanggaku, Wang, berdiri di depan pintu sambil mengomel. Bajingan mana yang meracuni kandang ayam kami? Hanya beberapa ekor ayam saja. Apa kau iri?
Semakin banyak orang yang berkerumun. Aku baru tahu kalau pagi ini ayam-ayam di desa hampir habis semua. Aku langsung merinding dan merasa kematian misterius ayam-ayam ini ada hubungannya denganku.